Om Swastiastu, Punapi Gatra, pemirsa dan sahabat KPPAD Bali. Kita ketemu lagi di podcast kita dan hari ini kita kedatangan tamu tokoh kita yang tidak asing lagi dan saya kagumi juga dengan auranya, Ibu Dewa Ayu dari Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Punapi Gatra. Astungkara becek sehat. Oke, sekarang izin saya akan buka masker ya. Ibu juga silakan. Nah, semakin terlihat cahaya. Cahaya Saya apa nih? aura. Cahaya pagi-pagi. Baik, Bu Dewa Ayu. Bisa perkenalkan nama lengkap biar saya tidak salah. Bu Dokter. Silakan Bu Dewa. Nama saya Dewa Ayu Laksmiadi Janapriyati. Saat ini saya ditugaskan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Saya sebagai Kepala Bidang Perlindungan Anak Provinsi Bali. Tepat ya, jadi beliau sebagai tokoh hari ini yang bisa kita gali. Wah, tanah ya digali ya. Jadi pengalaman beliau dan juga pandangan beliau tentang anak ya, terutama di Bali. Baik, Ibu Dewa Ayu, Kabit. Saya biasanya panggilnya Bu Kabit nih. Tentunya sepak terjang Ibu selama saya mengenal Ibu itu sudah ya bisa dibilang bisa di-sharingkan lah seperti itu. Tapi yang saya ingin tanyakan nih, pengalaman yang terbarukan tentang anak-anak bisa di-share nggak Bu? Silakan. Gini Kak Ade, jadi yang terbaru yang tergres nih. Jadi kira-kira 2 minggu yang lalu kita baru saja selesai melaksanakan kegiatan namanya Mimbar Anak Bali. Seru banget. MAB. Jadi MAB ini nantinya akan memilih duta anak Bali. Jadi diselenggarakan oleh Forum Anak Daerah. Tentunya anak daerah Bali. Jadi mereka, seru banget kegiatan mereka dan yang saya sebetulnya respect gitu ya, tergerak dan semangat untuk membantu di samping memang tugas kita untuk memfasilitasi anak-anak, bahwa walaupun kita dengan kondisi yang seperti ini di mana semua juga mengalami pemangkasan budget ya, anggaran dan lain sebagainya, itu bukan berarti titik, itu bukan berarti berhenti gitu. Tapi kita tetap semangat. Bagaimana caranya? Ya tentunya kita minta berkoordinasi sama teman-teman ya. Kalau misalnya gedung yang tadinya misalnya harus karantina, nggak usah karantina deh. Yang penting ngapain sih di karantina itu? Oh ternyata memilih ada sidang, oke, kita pakai, kita koordinasi sama Dewan ya, gedung DPRD, boleh nggak sih watilannya dipakai? Misalnya tentunya hari Sabtu atau hari Minggunya 2 kali ini berturut-turut, oke, kita bersurat, oke, jalan, bisa. Kekuatan diplomasi. Nah, betul. Udah gitu terus, kita nih untuk karena kita menyelenggarakan anggaran, kita nggak punya nih sekedar untuk snack buat mereka makan. Nggak usah nasinya mewah-mewah deh, yang penting bisa dimakan gitu ya, tentunya anak-anak nggak kelaparan. Kita bersurat kepada Biro Umum, lalu Pak Sekda nih dibantu gitu. Waduh, Astungkara ya, bisa jalan juga. Nah kemudian gimana nanti puncak acaranya nih gitu. Tadinya sebetulnya mau sekitar tanggal 12, tapi karena kita mau ada PKB, jadi gedung itu harus sudah steril sebelum tanggal 12. Kita kembalikan lagi sama anak-anak. Anak-anak nih gedungnya nggak bisa dipakai. Udah Bu, kalau gitu kita majukan tanggal 10. Artinya apa? Dari semua itu, kalau kita koordinasinya dan komunikasinya bagus, bisa kok terlaksana. Nah kemudian dari yang walaupun tidak ada anggaran, bisa melaksanakan, buktinya udah terpilih 5 duta untuk nanti bisa ikut di nasional. Nah sekarang masih kita pikirkan. Di tingkat nasional juga ya Bu ya? Iya dong. Kalau misal udah kepilih yang di tingkat di tingkat daerah, membawa ke nasional, itu masih PR. Ini saya udah gimana caranya nih nyari solusi. Tapi yakin aja. Karena kan menerbangkan mereka gitu kan, tentunya perlu biaya ya, perlu biaya. Nah itu dia. Kami masih berkoordinasi nih dengan pusat, gimana bisa nggak dibantu, atau kita kembalikan juga pada duta-duta anak yang sudah terpilih dari 9 kabupaten kota ini. Jadi yang
menang ini dari kabupaten mana, bisa nggak mengirimkan. Lucu aja kalau kita udah menang terus kita nggak ngirim kan, jadinya sayang ya Bu ya. sayang banget. Baik, dari yang tergeras tadi itu kan tadi sudah secara kronologis tuh. Nah, Ibu sendiri punya harapan dong, setelah yakin nih gitu kan, udah yakin sudah ada, harapan ke anak-anak sendiri gimana? Gitu. Yang paling serius nih untuk anak-anak itu ya, kalau balita mungkin dia masih ada dalam pengawasan ibunya ya, balita gitu udah deh kita boleh, walaupun kita harus pikirkan tetap taruh dulu deh, kayaknya masih ada lingkungan ibunya nih ngasuh nih. Nah begitu mereka yang di golden age itu dari 8 ya, jadi rata-rata anak sekolah berapa sih? 7 ya? 6-7 tahun ya baru masuk? Ya kalau awal SD aja umur 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun itu mereka masih baru pengenalan di SD, anggap dia belum nakal gitu ya. Mulai 8 ke atas ini sampai 18 ini yang harus mendapat perhatian kita. Nah ini mereka lagi tenaganya lagi gede-gedenya, rasa ingin tahunya, betul, rasa ingin tahunya, curiousnya. Nah ini yang harus disalurkan ke hal-hal yang positif. Kenapa saya kenceng ngomong ini? Karena saya adalah ibu dari 2 anak yang sedang menginjak dewasa, masih anak-anak nih. Karena yang terutama yang nomor 2 nih belum 18 tahun, baru November ini 18. Berarti anak ya hitungannya. Kalau kakaknya beda setahun, udah lewat lah gitu. Jadi saya kenceng di situ. Karena kalau mereka can you imagine ya, adrenaline works, hormonnya mereka lagi enggak itu, udah deh semua. Nah berkenaan dengan itu Bu, kan udah harapan nih, jadi anaknya juga menaruh harapan karena potensi yang besar ya. Nah tapi dunia ini pasti ada kendala juga. Betul. Nah, di sisi perlindungan anak sendiri tentunya punya banyak kasus kan. Nah ini KPPAD nih, kemarin kan udah disenasi Ibu juga tentang duta sekolah perlindungan anak seperti itu. Nah, harapan tadi yang Ibu kadang-kadang nih ya, supaya anak itu memanfaatkan potensi yang ada. Nah, korelasinya nih sekarang dengan duta sekolah. Nah, itu akankah itu menjadi satu solusi juga atau bagaimana nih? Ada banget, korelasinya kuat banget. Gini, kita nggak usah deh ngomongin yang lain, itu berhubungan semua anak tuh pasti sekolah kan, itu pasti umur-umur segitu. Jadi memang pemilihan ini nantinya orang yang benar-benar bisa menginfluence. Apalagi sekarang dunia gadget udah di genggaman mereka semua. Jadi ini influencer kan sebetulnya, influencer. Jadi tidak di lingkungan terkecil dia ya, keluarga dan sekolah. Betul. Anaknya ini mesti harusnya keren ya. Harus kita memilih itu pasti anak yang keren. Anak yang keren itu adalah anak dengan aktivitas yang positif. Itu kita harus gaungkan itu. Karena di mereka lah yang menjadi nanti patron, tokoh. Mereka ini kalau bisa kita pilih yang kelas 1 SMA ya, biar mereka dapat lama ya. Jadi kelas 2 dan kelas 3 mereka bisa ngabdi lah gitu, bisa kita manfaatkan begitu ya. Jadi si influencer tidak memanfaatkan ini sih, saling berkolaborasi. Iya, berkolaborasi. Kan? Apalagi di duta anak sendiri ada duta perlindungan kan? Betul. Perlindungan khusus. Iya. Jadi ini kita berkolaborasi dengan mereka untuk tujuan yang positif, Jadi influencer yang bisa menjadi contoh buat teman-temannya, buat para followersnya. Biasanya tuh mereka rata-rata pasti punya Instagram ya. Jadi zaman sekarang siapa sih yang enggak gitu kan. Ya jadi itu, jadi bisa, apalagi bisa mengencourage mereka, jadi mempengaruhi hal-hal yang baik. Tentunya ini keren. Kegiatan ini keren banget. Jadi keren banget juga ya. Jadi kita juga harapannya juga semakin memangkas habis yang negatif kan. Seperti itu dengan banyak sekali jargon-jargon yang bertujuan positif pun dengan negatif gitu loh. Jangan malah kepoin gitu. Soalnya kan jangan lupa mereka 2 tahun tuh ngendep loh di rumah. Kan? Oh iya betul. 2 tahun ngendep di rumah apa? Pengaruhnya apa? Gadget kan? Gadget ini kita bisa nggak menghalangi mereka 24 jam? Kan dunia dibalik sama mereka selama 2 tahun. Dimana
kita orang tua udah tidur, mereka Jam baru 11. mulai, mereka Baru mulai on. Terus kita ke kantor atau bertugas atau kerja, mereka belum bangun. Tuh. Terus kadang-kadang bangun mungkin rata-rata mereka jam 2 jam 3. Kita baru pulang, mereka lagi seger-seger ya. Kita capek, mereka lagi seger-segernya. Nah, itu dia. Tentu banyak sekali, walaupun sudah ada internet positif katanya Astungkara, mudah-mudahan ya, tapi kan mereka selalu punya jalan untuk mengakses misalnya VPN, install. Di Indonesia masih bisa. Masih VPN. bisa. Karena Makanya kan kita gimana masih caranya itu membatasi? Ya. Ayo. Jadi 2 tahun itu entah apa yang nyantol, entah apa yang bisa kita saring. Itu Jadi dia kan, PR-nya. dengan kegiatan-kegiatan seperti kemarin MAB, terus sekarang ada duta sekolah. Duta sekolah. Itu paling tidak kita membahas yang negatif itu Iya. dengan kegiatan ya Bu ya. Betul. Kegiatan yang positif yang tidak hanya jargon. Betul. Gitu. Jargon juga harus kita pilih ya Betul. kata-katanya. Jangan sampai malah membuat kepo dan membuat Kepo, betul, Gitu, betul. Keren. Nah, sekarang ini sebagai ini tugas ibu nih. Tugas ibu kan tentunya sebagai wakil pemerintah, meskipun saat ini beliau adalah tokoh ya. Apa sih program-program prioritas dari yang akan ibu lakukan di Provinsi Bali? Jadi mengingat. Jadi jangan saya dipikir untuk Ibu Lasmi ini ngomongnya kok dana aja. Sebab sekarang apapun tanpa dana juga nggak bisa gitu. Tapi bukan berarti juga nggak bisa titik banget gitu kan. Saya tetap akan menggali ya kreativitas teman-teman. Tentunya saya dengan tim di kantor, misalnya kepala seksi saya. Di mana nih yang bisa nih? Apa yang bisa kita mainkan gitu. Nah, tentunya program-program unggulan tadi yang KD bilang itu kan MAB udah jalan. Tinggal sekarang ngirim mereka ke nasional gimana caranya. Kemudian yang kedua adalah goal saya di bidang di bidang perlindungan anak adalah bagaimana menjadikan kota layak anak. Berarti kan kalau kota layak anak masing-masing kabupaten kota, betul, masing-masing kabupaten kota. Nah, berarti provinsi layak anak. Ini goalnya. Nah, jadi goal Bali adalah Profila. Goalnya dari kementerian bagaimana nanti serentak nih seluruh Indonesia bagaimana menjadikan kota-kota di Bali adalah kota yang layak anak. Nah, kalau kota layak anak kan nggak bisa ujuk-ujuk. Nggak bisa ujuk-ujuk, kok bisa ada kota nih. Terus yang di bawah gimana? Kebetulan kementerian itu juga meluncurkan program. Yang terbaru kan? Yang terbaru adalah Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Nah, dari situ nih saya baru masuk ke Dinas Sosial P3A. Jadi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu kan terhitungnya mulai Januari kemarin. Jadi sekarang udah 5 bulan. Oke, newcomer. Oke, tapi bagus. Never stop learning gitu ya. Jadi long life education gitu kalau menurut saya, belajar sepanjang waktu. Jadi DRPPA ini kan desa skupnya, walaupun dia mengandung ada tidak spesifik anak. Yeah. Jadi ada perempuan di situ, jadi ada si ibu di situ. Tapi kan ini nggak bisa dipisahkan. Nah, jadi berangkat dari desa ramah perempuan dan peduli anak ini, kita bisa mengambil bagian yang terkecil dari si anak ini. Apakah di desa tersebut misalnya keterlibatan anak-anak, kalau bahas mungkin di Banjar-Banjar tuh udah ya ada Yowana perkumpulan itu ada Yowana apa jadi seketeruna-teruni itu masih bisa kita gaet lah. Keteruna-teruni ya yang awal ya. Yang awal betul kan, sudah yang itu udah nggak anak lagi betul. Nah dari situ kita lihat seberapa sih wadah-wadah yang disediakan oleh pemerintah desa atau Banjar misalnya kepeduliannya terhadap anak. Itu hanya dalam bentuk kajian atau sekarang sudah ada program? Udah ada. Jadi jelas banget indikatornya, terutama untuk anak yang saya ambil. Ada nggak di situ pekerja anak yang sebetulnya nggak boleh eksploitasi anak, apapun alasannya, entah itu ekonomi dan lain sebagainya. Nah kemudian ada nggak tindak kekerasan kepada anak? Nah, udah terlindungi nggak mereka? Nah ini kan kita bisa tanyakan. Kemudian aktivitas. Kalau di Bali kita percaya diri kan kita sudah meluncurkan program. Nah betul. Nah itu dia. Jadi itu sambungannya kan. Nah jadi itu sambungannya. Nah kemudian kalau kita ambil dari program
Nya kementerian tentu ada perlindungan anak. Ini kita ambil. Oh berarti ada nih. Nah kemudian kita juga pimpinan kita, jadi dengan Nangun Satketilo ke Bali itu, jadi sudah kita didorong banget gimana nih Praram ini harus cepat selesai. Nah berarti kan kita selama ini udah bakbuk kan, nggak berhenti berkoordinasi dan kerjasama untuk menyusun. Kita melibatkan semua tim yang memang kompeten dan memang bidangnya, jadi PMA, MDA, terus kemudian Dinas Pendidikan dan lain sebagainya, sehingga Praram ini sudah terwujud draftnya, kemudian kita serahkan kembali, monggo di-adjust di masing-masing sesuai dengan kondisi desa masing-masing. Istilahnya kan berarti kita menyediakan sebagai wakil pemerintah sudah nih gitu. KL juga sudah menyediakan juga nih ikan-ikannya. Jadi silakan nanti menurut desa-desa ini, jadi kita ada 1438 ya, 1438 desa. 1438 desa ini silakan sesuaikan Praram ini menurut situasi dan kondisi yang ada di desa masing-masing. Nah tentunya kan kita tidak dalam rangka, kita bukan jurinya, ada yang kompeten, berarti melalui majelis desa adat. Beliau yang lebih, kita tinggal sebetulnya nggak sulit. Iya betul. Berarti dari ini aja kita sudah, dari sisi ini kita sudah punya percaya diri ya. Betul. Dibandingkan provinsi lain misalnya. Kita percaya diri. Ini ideal karena ideal banget dan brilian banget ide. Dan itu program itu tidak jauh setelah draft juga dibangun kan. Betul. Jadi saling melengkapi dan masih hangat. Betul Kak Ade. Baik. Nah itu tadi program prioritas tentang apa tadi? Desa ramah perempuan dan peduli anak. Jadi di Bali ini merupakan pilot project juga dan Ibu Menteri langsung hadir pilot project di Bali. Jadi Ibu Menteri langsung meluncurkan pada saat itu kira-kira awal Maret ya, sebelum nyepi pokoknya. Itu ada 2 kabupaten. Ya? Ada dua kabupaten, jadi Tabanan dan Klungkung. Klungkung itu di Dawan, Desa Dawan Klot. Kemudian ada Desa Nyalian. Itu kementerian lah yang inisiasi memang ya, kota. Jadi itu pengajuannya bukan pengajuan, ditunjuknya pencanangannya itu memang dari kementerian, nggak ada kita yang mengajukan. Jadi dari kementerian langsung nunjuk ya? 2, Jadi ada 2. Jadi Klungkung dan Tabanan ini seleksinya langsung dari kementerian, bukan kita yang mengajukan. Kemudian kalau di Tabanan ada Desa Braban dan Desa Daupekan. Jadi udah juga diluncurkan. Di Klungkung ada Desa Dawan Klot dan Nyalian. Nah, jadi ada 4 desa di 2 kabupaten. Nah ini yang udah mulai bergerak nih, udah mulai menggeliat nih, baru ada simulasi seperti itu. Badung gimana nih, Denpasar gimana? Nah ini kan bagus banget. Idealnya ya semua kabupaten memiliki contoh. Ini loh desa yang ramah perempuan dan peduli anak. Nah, jadi idealnya di semua kabupaten. Sejauh ini gimana nih secara statistik atau nggak usah deh statistik, dengan laporan yang ada, apakah sudah progres juga? Iya, saya masuk di dalam fasilitator daerah. Jadi saya masuk, kemudian satu lagi Kabid Pemberdayaan Perempuan itu juga masuk di dalam tim, jadi sebagai fasilitator. Nah ini tentunya juga bekerja sama simultan. Jadi ada fasilitator daerah tingkat provinsi, jadi ada fasilitator daerah tingkat kabupaten. Berarti kita sekarang sudah ada 2, jadi ada 4 di kabupaten. Nah ini harapan saya, jadi inginnya, idealnya, jadi kalau bisa kita kasih ya semuanya di RPPA. Harus ada di kabupaten ini di daerah PPA sehingga bisa mempercepat KLA. Kalau KLA cepat barulah bisa Profila gitu Kak Ade. Nih sebagai fasilitator, pengamat juga dan pelaku tentang bidang itu ya. Jadi kepentingan tingkat optimisannya bagaimana ini tentang KLA, ada peningkatan nggak di Provinsi Bali? Nah karena ini memang tunjukan dari kementerian, untuk sementara kita
intenskan dengan 2 kabupaten ini karena ini kan pilot. Berarti contoh Tabanan dan Kelungkung. Tabanan dan Kelungkung. Kalau sudah matang, kita tahu sekarang apa sih sebetulnya key-nya, kuncinya. Nah, tentu kita akan menyebarkan kepada 7 kabupaten yang lain. Kayaknya naga-naganya di Denpasar nih udah ngeliat nih. Udah warm gitu ya untuk menuju. Kemudian Badung. Nah, berarti kan udah mulai nih. Nah, kemarin kan saya juga ikut ya untuk mereka udah verifikasi lapangan untuk KLA. Nah, berarti kan nggak serempak ya? Enggak. Jadi kan kembali lagi ke kesiapan masing-masing kabupaten kota nih. Oh, sih. Iya. Pengajuan. Nah, kemudian kalau KLA ya. Jadi ini hubungannya langsung dengan kementerian. Jadi kemarin itu verifikasi lapangan langsung oleh kementerian, nanya dan lain sebagainya. Kebetulan kemarin saya mewakili dan Bapak Bupati Badung ya itu yang hadir. Jadi mereka menjawab semua apa program-program yang terkait perlindungan anak. Siap. Siap, benar. Benar, siap mereka. Oke. Wah, jadi tambah optimis ya, Bu ya? Optimis. Sebagai kembali lagi nih sebagai pribadi, gitu kan, sebagai ibu, gitu ya. Melihat anak-anak di saat ini, ya, tidak saja sebagai ibu anak sendiri, tapi juga ibu semua anak ya, karena semua anak-anak kita, gitu ya, di ibu. Nah, itu bagaimana? Saya melihat kondisi sekarang. Di satu sisi saya melihat mereka kalau diberikan kesempatan dan kita mampu mengarahkan, bisa kok kepegang. Pilot project saya adalah di rumah terhadap 2 orang anak saya yang usia tanggung, langsung. Jadi saya memberikan kesempatan, jadi saya memberikan stimulasi kepada mereka. Mau nggak ini? Ibu akan sediain ini. Oke, Bu, gitu. Jadi anak sekarang itu memang harus ditemenin, nggak bisa kita vertikal begitu, nggak bisa. Untuk intinya adalah ditemenin. Jadi mereka itu bisa dengan bebas mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran mereka, jangan sampai takut-takut. Mereka udah mulai mengenal lawan jenis, mereka udah tahu itu. Ibu jangan berpikir kita nggak tahu apa-apa ya, kaget kan? Nah, jadi kan kadang di mana kamu nyari kan nggak mungkin katanya, pasti udah di internet. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan mereka. Jadi ketika mereka berbicara itu jangan stop, dengerin aja dulu. Nah, kemudian dari mana kita masuk tuh pun nggak bisa langsung nusuk begitu, jadi mesti belok dikit baru. Jadi kayak apa ya? Kalau kayak kita mencari kelapa itu mesti bener nih, kan nggak ngupas aja, tapi orang Bali bilang nyeluh ya. Nyeluh itu sehingga kita dapat keraknya pun kita dapat. Nah, itu seninya di situ. Berarti ada duplikasi yang diharapkan kepada orang tua seperti itu ya? Betul. Untuk menyikapi anak-anak saat ini. Sekarang ini mereka masuk milenial kan? Mereka masuk milenial ya? Bukan milenial, sekarang udah Z. Udah Z ya. Jadi enggak, maksudnya golongan anak-anak yang kalau Z itu kan yang baru lahir sekarang, masih aman lah, masih 5 tahun ke depan masih aman yang Z. Tapi yang milenial ini, itu cepat banget. Mereka nggak pernah susah. Gitu. Mereka mungkin nyapu aja, megang sapu nggak bisa, nyuci baju, bersihin kamar. Jadi saya selalu mengatakan kita kan punya WhatsApp grup ya. Jadi jangan kita yang ngomong. Kalau kita yang ngomong, alah ibu, kata ibu kan itu. Tetapi kalau kita mengambil quote-quote, kan banyak tuh. Misalnya nih, anak yang sukses dimulai dari kerapian tempat tidurnya. Itu brainwash dulu 3 bulan 4 bulan, tapi ingetin. Jadi ini ya, tetap kirimin komunikasi. Karena tadi yang menarik bagi saya adalah menemani. Betul. Anak saat ini. Saya juga jadi teringat dengan ada beberapa teori, salah satunya teori ciptakan ruang Anda gitu kan, dengan teman gitu. Jadi kayak filosofinya tikus, kalau sendiri dia akan cenderung stres, kalau dikumpulkan dengan tikus-tikus yang lain dia akan tumbuh kembangnya bagus. Nah, itu juga kalau di manusia ya bukan tikus sih gitu ya. Manusia kan masuk sosial. Ya, jadi saya setuju untuk itu, dan tadi sudah ini kan juga dengan ada
peraturan kan seperti itu berarti ada kesepakatan ya antara kita sebagai teman dan anak-anak. Iya. Untuk yang mana nih? Untuk intinya seperti ya, itu. betul. Oke, terakhir nih. Nah, tadi kan sudah pandangan ibu nih tentang anak-anak sekarang ya. Nah, sekaligus nanti closing statement, harapan deh. Oh gitu. Saya tambahin Harapan? satu lagi nih. Oh, boleh. Satu lagi nih yang saya sekarang itu kan anak-anak tuh kerap banget udah jadi ada apa ya, influencer, kemudian suka endorsement itu. Endorsement. Mereka diiming-iming duit kan. Nah, itu dia. Satu juga Diiming-iming ya. duit gitu. Ayo buka baju dapat duit berapa. Kan itu kayak permainan game ya. Kalau endorsement pakai baju, mengiklankan baju kemudian dia Tidak dibayar sadar kan, ya. dia kan nggak masalah. Tapi kan ada orang yang akhirnya tergiring, bayar 500.000 buka baru segini, tambah lagi. Emang ada tuh ya? Ada lah, kan disuruh Udah sampai ke cybercrime. Ya. cybercrime itu ya masuk. Takutnya seperti itu nanti. Mereka tergiur gitu ya sama uang. Nah itu apakah itu masuk ke dalam pekerjaan atau apa ini ya kan? Apakah dia membantu? Itu yang kadang-kadang kita masih bias. Di satu sisi kan, ibu nih aku tadi temanku minta didukung, misalnya buka resto baru, endorsement dikasih duit 250. Oke, pekerja atau dengan senang hati atau apa? Kita masih itu yang masih kita belum dapat garis yang tegas tentang hal itu. Kemudian di RPPA itu kan tidak ada mempekerjakan anak. Sekarang kan juga masih bekerja itu berarti kan dia disuruh sama orang tua. Tetapi kalau dia dengan senang hati itu kan tidak bekerja. Berarti membantu orang tua. Nah, sekarang apakah Seperti yang kerja di part time misalnya? Bukan kayak misalnya kalau di pedesaan ada sebagai petani gitu kan? Misalnya bantuin itu bukan metik. pekerja kan? Iya, makanya dia membantu. Nah, tetapi sekarang kalau ngomong begitu juga bingung nih Kak Ade. Bagaimana anak-anak yang jual tisu? Think about it. Kalau itu dikerjakan deh. Kalau Dipekerjakan. How to prove it? Bagaimana membuktikannya? karena dia tidak bisa membeli bahan-bahan sendiri. Dia ada stokis. Iya, stokis. Berarti Kak Ade sepakat bahwa itu disuruh. Itu disuruh. Oke, nah itu yang harus perlu sehingga kita bisa menghimbau kepada orang tuanya atau kepada organisernya. Jadi inilah pentingnya Prarem itu. Karena kan malu dia, ini desa A banyak banget loh anak-anaknya dari desa dikembalikan. Prarem itu karena kita di Bali itu lebih takut sama Prarem kayaknya daripada hukum positif ya. Lebih takut kecamatan sama polisi dibanding polisi gitu kan. Itu satu. Nah kemudian kalau yang tadi bilang membantu orang tua. Kadang-kadang endorsement itu bingung kan. Satu sisi mereka dapat duit, oke lah gitu ya. Oke lah, kreatif berarti. Tapi kalau di sela-sela itu mungkin hal-hal yang endorsement yang negatif itu masuk. Dan itu masih bukan kemustahilan ya. Nah itu dia. Jadi kita harus banyak kan kita lihat kemarin ini. Banyak kita lihat di media sosial. Oh tiba-tiba ada yang pamer. Misalnya anak itu gadis-gadis itu pamer salah satu anggota tubuhnya. Mereka dapat duit, diiming-iming duit tepatnya. Nah kalau mereka udah dewasa tentu mereka mengambil pekerjaan itu sudah siap dengan konsekuensinya. Nah ini anak-anak mereka nggak tahu, hukum aja nggak ngerti, konsekuensinya apalagi. Menurut Ibu gimana? Sebaiknya kita karena kita berbicara anak nggak bisa cuman dari ini. Memang asalnya dia dari keluarga, terutama ibu, orang terdekatnya. Balik lagi lingkungan yang lebih besar apa sekolah. Baik lagi lingkungannya lebih besar teman gaulnya. Baik lagi duta sekolah. Itu dia nyambung. Ini dia benar. Ini yang harus kita pilih. Jadi kita membuka jejaring ya. Iya, jejaring sebanyak mungkin yang untuk karena di sisi ini kan berimbang ya. Betul. Ada dual binary. Betul. Jadi kalau di sini sudah ada jaring yang negatif, positif juga harus ada jaring. Betul. Setuju Ibu? Itu dia. Itu gunanya karena kalau kita ngomong kadang-kadang tapi kalau temannya ngomong dipercaya. Guru ngomong dipercaya, ya kan? Kita orang tua. Tahu apa sih ibu? Ibu nih apa nih kayak apa sih? Culun, kudet. Apalagi istilahnya Kade yang kadang-kadang
Di perasaan gue udah ngikutin deh semua, tapi tetap aja kita kalah sama mereka kan? Ya pasti. Gitu. Begitulah. Oke, Jadi, Bu. mari kita bersama-sama menjaga anak kita karena anak adalah Ya. masa depan kita. Masa depan kita. Jadi bagaimana kita menyiapkan mereka di samping untuk kemandirian mereka juga dia bisa berguna, bermanfaat, mempengaruhi hal-hal positif kepada lingkungannya, kepada teman-temannya. Dengan demikian baru bisa memajukan. Jadi ada tagline-nya nih untuk bidang untuk Perlindungan anak. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah perempuan terlindungi, perempuan berdaya, anak terlindungi, Indonesia maju. Nah itu dia. Berarti kalau dari dua ini nggak mungkin dong kita mencapai Indonesia maju begitu. Iya, itu udah harapan kita semua sebetulnya, dan tagline itu bisa tetap semua diinikan. pihak, seluruh masyarakat Indonesia. Ya, saya setuju Bu, dan terima kasih sudah bersama Sama-sama. kami. Jadi banyak sekali yang kita bisa duplikasi, terutama juga harapan-harapan itu semoga terwujud ya, dan kita dukung bersama demi itu tadi Indonesia maju. Indonesia maju, menuju Indonesia maju. Perempuan berdaya, Anak terlindungi, Indonesia maju. Baik, terima kasih pemirsa dan sahabat KPPAD TV, dan kita akan bertemu lagi di lain kesempatan ya, dan terima kasih kepada Ibu Dewa Sama-sama Kak Ade. dan kita tutup dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi. Om. Sampai jumpa.